Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah sakit amandel, tonsilitis, sakit tonsil ya? Nah, mungkin ada yang pernah, ada yang enggak ya. Tapi saya dulu pernah ya, waktu kecil itu sakit amandel itu sering sekali ya, bolak-balik sakit. Ya, kalau sakit amandel yang saya alami dan juga yang gejala yang umum terjadi ataupun dialami orang itu tentu demam. Ya, kemudian nyeri tenggorokan, ya nyeri menelan, tenggorokannya kalau diraba rasa bengkak, ya makan sakit, minum pun kadang sakit, kemudian akhirnya nggak nafsu makan, ya badan tambah lemas. Nah, biasanya sakit amandel ini bengkaknya kan biasanya kiri kanan, ya jarang sebelah. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa, ya bisa. Nah, kenapa ya kira-kira kok bisa sebelah saja yang bengkak ataupun yang mengalami tonsilitis ataupun yang mengalami amandel. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu ya, amandel ini ataupun tonsil ini sebenarnya ada fungsinya ya, bukan hanya dia seperti kelenjar bola gitu saja. Dia termasuk sistem limfatik. Ya, dia pertahanan tubuh kita yang ada di leher ataupun ada di tenggorokan. Ya, dia bisa mencegah kita dari penyakit ya, baik virus, baik bakteri. Nah, jadi dia termasuk sistem pertahanan tubuh. Nah, jadi ada beberapa penyebab ya kenapa tonsil ini ataupun amandel ini bengkaknya hanya satu sisi. Yang pertama, infeksi virus. Tonsil ataupun amandel ini ya bisa dilihat teman-teman ya seperti ini gambarnya. Ya, dia bisa bengkak, bahkan sampai bengkaknya menutupi bagian tengah ya di mulut. Nah, fungsinya dia sistem limfatik, memerangi virus ya. Tapi lama-lama kalau seandainya dia kerjanya terlalu berat, kemudian dia juga bisa terserang virus, akhirnya dia bengkak meradang, ya infeksi. Itu disebut dengan tonsilitis. Nah, walaupun amandel ataupun tonsil ini kiri dan kanan, nah bisa saja ya mengalami pembengkakan karena infeksi virus itu sebelah kanan saja ataupun bisa sebelah kiri saja. Yang kedua, radang amandel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya dia bisa melawan ataupun pertahanan tubuh terhadap infeksi virus ataupun infeksi bakteri, tapi dia juga bisa terserang bakteri ya, gak kuat dia ya, kewalahan dia ketika melawan bakteri yang masuk dari mulut. Nah, lama-lama itu tadi ya bengkak meradang ya, radang tadi lah disebut dengan tonsilitis ataupun orang awam bilangnya amandel. Nah, ini biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus ya. Ini biasanya juga ya orang amandel itu juga bisa amandel juga radang tenggorokan juga ataupun disebut dengan tonsilofaringitis. Memang biasanya radang amandel ini kanan kiri ataupun kedua sisi, tapi bisa juga ya hanya sebelah saja, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Yang ketiga, abses peritonsil. Nah, abses peritonsil ya ini komplikasi dari tonsilitis. Ya, ini namanya saja komplikasi berarti kelanjutan ya dari radang amandel. Ya, ini sakitnya bisa luar biasa. Ya, bisa demam tinggi, ya bisa sakit menelan lebih hebat dari tonsilitis. Ya, ini bisa satu sisi ataupun keduanya. Jadi kalau seandainya mengalami amandel, ya diobati sampai sembuh. Yang keempat, kanker tonsil. Kalau seandainya mengalami pembengkakan tapi nggak sakit, ya itu jangan dibiarkan ya. Apalagi sampai mengganggu nafas, mengganggu makan, mengganggu bicara, itu bawa ke dokter. Siapa tahu itu merupakan kanker ya. Apalagi sudah disertai dengan darah, bahkan sudah disertai dengan nyeri pun, ya itu harusnya ke dokter ya. Karena ini bisa satu sisi ataupun kedua sisi. Yang kelima, penyebab lain. Nah, penyebab lain ini ya umumnya misalkan karena teman-teman ya teriak-teriak, nyanyi-nyanyi gitu ya. Ini bisa saja akhirnya amandel ataupun tonsil itu bengkak sebelah. Ataupun karena teman-teman ya giginya sakit gigi, ya ini akhirnya bisa amandelnya juga bengkak. Kemudian mengalami postnasal drip ya ataupun penumpukan lendir ya. Ya, ini juga bisa menyebabkan ya amandel bengkak sebelah. Jadi teman-teman ketika mengalami amandel bengkak sebelah ataupun hanya salah satu sisi, ya itu jangan diremehkan walaupun tidak sakit, ya apalagi sakit ya. Nah, ini harus diobati, bawa ke dokter dilihat ya. Oh, ini tonsilitis, diobati. Oh, ini tonsilitisnya udah jadi peritonsil ya. Abses nih, nah itu harus diobati juga. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.